Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hisa'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tahwil. Allahumma ftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal. Ya mubdi'a bila misal falakal hamdu walakal syukru walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil halqi bitlitlaki wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Wallahu mawjudun, Allah itu mempunyai sifat wujud. Qadimun, Allah mempunyai sifat kidam, baqa. Kidam artinya terdahulu. Bakiyun, Allah mempunyai sifat baqa artinya kekal. Mukhalifun lil halqi, Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis yang berarti berbeda dengan makhluk. Bil itlaqi secara mutlak. Wa qaimun ghani, Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsih. Wa wahidun wahai, Allah mempunyai sifat wahadaniyah, tunggal esa. Wahayyun hayat, Allah mempunyai sifat hidup. Qadirun, Allah mempunyai sifat kudrah, kuasa. Muridun, Allah mempunyai sifat iradah, berkehendak. Alimun, Allah mempunyai sifat ilmu, mengetahui bikulli syai'in, dengan segala sesuatu. Sami'un, Allah mempunyai sifat sama', mendengar. Al-basir, Allah mempunyai sifat basar, melihat. Wal mutakallimu, Allah mempunyai sifat kalam, artinya berfirman. Lahu, dan Allah memiliki sifatun, beberapa sifat, sab'atun, yang 7, tantazimu, yang berurutan, yang tersusun, sifat salbiyah. Yakni maksudnya, iza aradta, kalau engkau ingin ma'rifatal isyrina, mengetahui 20 sifat dan sifat, fa'akulu, maka aku akan berkata, laka, kepadamu, Allahu mawjudun ila akhiriha. Ila akhiriha hanya balik kepada domir manzuma, sampai pada akhir manzuma. Jadi kata Imam Nawawi mensyarahi daripada manzumahnya Sayyid Al-Marzuki tentang Allah mempunyai sifat 20. Iza aradta ma'rifatal isyrina sifatan fa'aqulu laka Allahu mawjudun ila akhiriha. Kalau engkau menginginkan mengetahui sifat 20-nya Allah, maka aku akan berkata kepadamu, Allah itu mawjud ila akhiriha, sampai pada akhir manzumah. Fal wujudu, adapun sifat wujudnya Allah itu amrun i'tibariyun, adalah suatu perkara yang diungkapkan, ya'tabiruhu al-mu'tabiru, yang diungkapkan oleh seorang yang mengungkapkan,
fi zihnihi, di dalam hatinya, dia ungkapkan di dalam hatinya, ayyuqaddiruhu, ia memperkirakan, fihi, di dalam hatinya, naziruhu as-saubu, contohnya itu seperti halnya pakaian, masalan seumpamanya. Iza kana fi sunduki, apabila pakaian fi sundukin, ada di dalam koper. Sunduk itu maknanya peti. Jadi bahasa kita ini apa? Koper. Suma ukhrija, lalu kemudian baju atau pakaian tadi dikeluarkan, minhu, daripada koper. Tadi baju ini di dalam koper, taruhlah ini di depan kita ini kan ada koper mic, ya. Di dalam koper ini tadi ada mic, taruhlah, atau ada baju. Setelah dikeluarkan, fa innahu, maka sesungguhnya pakaian tadi itu yuttasopu, bisa disifati bizuhuri, dengan sifat jelas atau tampak. Tadi di dalam peti tidak ketahuan, tidak kejinguan. Setelah dikeluarkan, maka akan tampak bahwa di dalamnya tadi ada baju. Fahazaz zuhur, maka sifat jelas, ya, sifat tampak itu laisa waspan zaidan, bukanlah sifat tambahan ala saubi, bagi pakaian. Illa annal akla, melainkan sesungguhnya akallah iku yuqaddiruhu, yang memperkirakan yang memperkirakan pada baju atau pakaian tadi waspan zaidan, terdapat sifat tambahan. Tadinya kan di dalam koper, setelah dikeluarkan dia nampak. Nah, tampaknya ini bukan sifat daripada baju tersebut, akan tetapi sifatnya baju ini kan ada kalanya kasar, ada kalanya halus. Nah, penampakan dari baju tersebut tadi bukan berarti sifat atau tambah sifat daripada baju tersebut, namun adalah sifat tambahan daripada akal kita yang memperkirakan bahwasanya ada baju yang ada di dalam koper. Jadi sifat wujud ini memang sifat zati, zatnya Allah. Jadi Allah itu memang bersifat wujud. Haza ma haqqaqahul ulama. Haza wujud amrun iktibariyun. Jadi wujud Allah ini adalah perkara yang diungkapkan daripada seseorang yang mengungkapkan itu sebagaimana keterangan haqqaqahu yang telah dinyatakan al ulama'u oleh ulama min qaulil asy'ari, daripada pendapatnya Imam Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Al wujudu ainul maujud, kalau kata Imam Asy'ari. Al wujudu ainul maujud. Jadi wujud itu yang maujud. Wujud itu adalah sesuatu yang wujud itu sendiri. Nah, jadi Allah itu memang wujud. Ya secara kasat mata kita, ya kita tidak baca gambarkan yang namanya Allah. Cuman kita meyakini, mengiktikadkan bahwasanya Allah itu ada. Allah itu wujud. Wa daliluhu, adapun dalilnya, dalil bahwasanya Allah itu wujud, qauluhu ta'ala la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Betul. Ini di dalam surat An-Nahl ayat 2, juga tertera di dalam surat Thaha ayat 14, juga tertera di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa ana. Jadi ini dalil naklinya, dalil Al-Qur'annya bahwasanya tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Wa aidon, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ada juga dalil aklinya, laulam yakun subhanahu wa ta'ala, kalaulah seandainya Allah subhanahu wa ta'ala itu maujudan, lam yakun maujudan, seandainya Allah itu tidak wujud,
maka nasyai'un minal khalqi, maka tidak ada satu pun yang wujud daripada makhluk. Tidak mungkin ada ciptaan tapi tidak kata yang menciptakan. Jadi mustahil. Adanya kita ini berarti ada yang menciptakan. Namun kita ini sebagai orang mukallaf yang wajib itu apa? Ayya'rifa bi annal laha maujuda. Kita wajib mengetahui bahwasanya Allah itu wujud. Jangan sampai kita pula berpikir tentang cak mana sih Allah itu. Jangan. La tafakkaru fi zatillah walakin tafakkaru fi khalqillah. Jadi jangan kita berpikir tentang zatnya Allah tapi pikirlah apa makhluknya Allah. Ya, kalau akal kita tidak akan nyampe. Wal kidamu, adapun sifat kidam huwa adalah adamul awaliyah, adalah sifat adamul awaliyah, idak kati atau tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaan li wujudihi, bagi wujudnya Allah Ta'ala. Jadi terdahulu di sini maksudnya apa? Tidak ada permulaan pada wujudnya Allah Ta'ala. Falam yakhluk nafsahu, tidaklah Allah itu menciptakan dirinya, wala khalaqahu, dan tidak pula yang lainnya menciptakan Allah. Bukan berarti Allah itu nyipta ke dirinya dewek, dan bukan berarti pula Allah itu diciptakan oleh yang lain. Berbeda kan pecah kita. Kita ni tadi diciptakan oleh Allah dengan perantara orang tua kita. Tapi kalau Allah itu tidak ada yang menciptakannya, dan tidak pula Allah itu menciptakan dirinya dewek. Qala Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tiada Allah itu beranak, tiada juga Allah itu diperanakan. Jadi intinya kidamnya Allah, terdahulunya Allah itu tidak diawali dengan permulaan. Wal baqa'u, adapun sifat baqa'. Baqa' itu artinya kekal. Huwa adamul inqidai, idak kati habisnya. Jadi tidak ada penghabisan, tidak ada batas. Li wujudihi, bagi wujudnya Allah. Kalau manusia batasnya apa? Mati. Kalau Allah abadi selama-lamanya, tidak ada pananya, tidak ada sirnanya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan kekal, abadi, wajhu rabbika, zatnya Tuhanmu, zul jalali, yang mempunyai keagungan, wal akrami, dan kemuliaan. Jadi zat Allah yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan itu tetap selama-lamanya, abadi. Lalu kemudian sifat Allah yang selanjutnya adalah wal mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Jadi kalau istilah makhluk ini dalam ilmu tauhid ini diistilahkan dengan hadisun. Hadisun. Hadisun itu artinya perkara baru. Wa adamu mumassalati syai'in minal hawadisi. Jadi tidak adanya sesuatu yang menyamai minal hawadisi, daripada makhluk. Lahu, kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah. Walaisa lahman wala azman, maka Allah tidaklah tersusun dari daging, tidak pula tulang, wala tawilan, tidak juga panjang, wala qasiron, tidak pula pendek, wala mutawassiton, dan tidak pula sedengan. Jadi jangan kita ngira-ngira Allah ni panjang, Allah ni pendek, Allah ni apa bentuknya, apa
susunannya sama cak manusia. Nah, jangan. Jadi Allah itu tidak tersusun seperti halnya manusia yang terdiri dari tulang, darah dan lain sebagainya. Allah itu tidak panjang, tidak pendek. Pokoknya intinya mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Fahuwa ta'ala, Allah Ta'ala itu zatun, zat laisa fiha syai'un min sifatil hawadis. Tidak ada fiha di dalam zatnya Allah itu syai'un, sesuatu min sifatil hawadisi, daripada sifat-sifatnya makhluk. Tidak kata sifat-sifatnya makhluk itu melekat pada zatnya Allah. Wa kullu ma khatara bibalika, setiap sesuatu yang terlintas, terbesit bibalika di hatimu, min sifatil hawadisi, daripada sifat-sifatnya makhluk, la tusaddiq, maka jangan pernah engkau benarkan. Jadi jangan sampai kita membayangkan zat Allah itu sama seperti halnya makhluk. Salah sikap sifatnya makhluk ini jangan kita sematkan ke zatnya Allah. Jangan kita benarkan kalau seandainya kita berpikiran demikian. Inna fillahi syai'an minan zalik. Jadi jangan pernah kita membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sesuatu yang sama seperti halnya makhluk, yang dimiliki oleh makhluk. Nah, jangan sampai. Walaisa lahu makanun, dan Allah juga tidaklah dia memiliki tempat. Seperti halnya kita manusia ini kan membutuhkan tempat, membutuhkan arah. Allah tidak demikian. Aslan, jadi Allah itu sama sekali tidak membutuhkan tempat tertentu. Walaisa dakhilan fid dunya, tidak adanya Allah itu ada di dalam dunia, wala kharijan anha, dan tidak pula Allah itu di luar dunia. Jadi Allah itu tidak di dunia dan juga tidak juga di luar dunia. Qala Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah itu kufuan, yang setara, yang membandingi bagi Allah. Sikok pun tidak kata yang membandinginya, sikok pun tidak kata yang setara atau yang sama dengannya. Wa qala Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un, di dalam surat Asy-Syura ayat berapa? 12. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah. Kalaulah kita solat menghadap ke arah Ka'bah, itu bukan berarti Allah itu ada di Ka'bah. Tapi memang Ka'bah itu kiblatnya solat. Kita berdoa, ngangkat ke pucuk, bukan berarti Allah ada di pucuk. Tapi memang langit itu kiblatnya doa. Jadi Allah itu tidak berarah. Allah itu tidak bertempat. Kalau bertempat berarti makhluk. Makanya kalau Nabi Muhammad sewaktu didatangi oleh malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya tentang masalah iman, ihsan sama Islam. Ihsan apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau idrak. Idrak itu artinya menemui atau mendapati Allah. Kalau kita maknanya jingok, ya berarti kita pacak jingok. Tapi maknanya idrak di situ artinya seakan-akan menemukan Allah. Fa ilam takun tarah fa innahu yaraka. Seandainya kamu pun tidak pacak mendapati Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat atau mendapati dirimu. Itu maknanya ihsan. Qauluhu bil itlaq. Perkataan Sayyid Al-Marzuki bil itlaqi secara mutlak,
Jadi intinya Allah itu berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Ya. Jadi bukan berarti Allah itu berbeda dalam satu sisi, berbeda tapi dalam satu sisi yang lain Allah itu sama dengan makhluknya. Tidak demikian, tapi secara mutlak. Jadi sama sekali dalam segi apapun Allah itu berbeda dengan makhluknya. Aimin ghairi taqyidin, maksudnya apa? Dengan tanpa batasan. Bi ba'dil wujuhi, pada sebagian arah. Jadi sama sekali Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi Allah itu berbeda. Bi makna annahu, bahwasanya maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu mukhallifun lil khalqi, berbeda dengan makhluknya fi jami'il wujud, dalam semua arah. Bukan pada sebagian arah, namun semuanya. Falaisa subhanahu wa ta'ala mukhalifan lil khalqi fi wajhin, maka tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan makhluknya dalam satu sisi, wa mumassilan fi wajhin akhar, dan sama pada sisi yang lainnya. Tidak. Kalau beda ya beda niat. Itu. Bukan berarti beda dengan Allah, bedanya Allah itu dengan makhluk itu beda sedikit, di sisi yang lain sama dengan makhluk. Tidak. Jadi memang beda niat. Jadi tidak sama ya tidak sama niat dengan makhluk. Tanazzahullahu an zalik, maha suci Allah dari hal tersebut. Jadi maha suci Allah dari berbeda dalam satu sisi sama dengan satu sisi. Nah, itu maha suci Allah dari yang demikian itu. Wal qiyamu binafsi, Allah itu bersifat qiyamu binafsi. Kalau makna bahasa artinya berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu apa? Tidak butuh bantuan. Allah itu tidak butuh. Huwa al-istighna'u an zatin yakumu biha. Allah itu istighna, tidak butuh an zatin, pada zat yakumu biha, yang mana dengan zat tersebut Allah bisa berdiri. Tidak. Allah itu tidak bersandar dengan sesuatu apapun. Allah itu tidak butuh dengan sesuatu apapun. Kakiyamil ardi bisa irizawati, seperti halnya berdirinya suatu benda bisa irizawati dengan zat. Jadi berdirinya suatu benda dengan sesuatu yang lainnya. Pecak kita nak duduk, butuh kita dengan bangku, butuh kita dengan sandaran. Nah, Allah tidak demikian. Wal istighna'u anil mujidi, dan Allah tidak butuh daripada zat yang mewujudkannya, tidak butuh. Fala yansha'ullahu ta'ala, maka tidaklah Allah itu tumbuh an ghairihi, atau Allah itu tidaklah tercipta dari yang lainnya, kama nasya'a wujudul hadisi, seperti halnya terciptanya wujudnya sesuatu yang baru anhu dari Allah Ta'ala. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sesuatu yang mewujudkannya, tidak. Tapi makhluklah butuh kepada Allah yang mewujudkan. Li'anna wujudahu ta'ala, karena sesungguhnya wujud Allah Ta'ala itu zatiyun. Jadi bangsa zat yang berdiri sendiri. Wa qauluhu ghaniyun, adapun ucapan Sayyid Al-Marzuki ghaniyun itu mufassirun liqaulihi qaimun, menafsirkan atau menjelaskan kepada perkataannya Sayyid Al-Marzuki qaimun. Jadi ghaniyun itu menafsirkan daripada ucapan Sayyid Al-Marzuki qaimun. Jadi menjelaskan bahwasanya Allah itu memang tidak butuh kepada makhluknya, memang berdiri sendiri. Ai inna ma'na qiyamallah, bahwa sesungguhnya maknanya berdirinya Allah Ta'ala binafsihi, dengan zatnya itu istina'uhu an kulli ma siwahu. Jadi tidak butuhnya Allah dari segala sesuatu selainnya. Tidak butuhnya Allah kepada sesuatu selain Allah. Berarti selain Allah itu siapa?
makhluk. Jadi tidak butuh Allah itu kepada makhluk, akan tetapi waftiqaru kullu ma siwahu ilaihi, akan tetapi butuhnya segala sesuatu selain Allah ilaihi kepada Allah. Allah tidak butuh kepada makhluk, akan tetapi makhluklah yang butuh kepada Allah. Istighna'u an kulli ma siwahu wabtiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Nah, itu tafsir daripada qiyamuhu binafsi. Ya. Walizalika, oleh karena itu yu'abbaru, Sayyid Al-Marzuki mengungkapkan anil qiyami bin nafsi bil istighnai al-mutlaq. Jadi Sayyid Al-Marzuki mengungkapkan anil qiyami bin nafsi dengan kalimat istighna, dengan kalimat tidak butuh atau cukup, al-mutlaqi secara mutlak. Jadi tidak butuh secara mutlak, sama sekali tidak butuh kepada selainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Wa anat, dan tertunduk, al wujuhu, wajah, muka, wajah hamba, mukanya hamba, lil hayy, kepada zat yang maha hidup, al qayyumu, yang berdiri sendiri, ay khada'at, maksudnya anat itu khadi'at, jadi tertunduk, bersimpuh di hadapan Allah. Lalu kemudian al-wahdaniyah, sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa, tunggal, tidak terbilang, jadi cuma sikok. Ia ada muta'adud, jadi tidak adanya terbilang. Fizati, di dalam zatnya, wasifati, sifatnya, wal af'ali, dan juga perbuatan-perbuatannya. Walaisat zatuhu murakkabatun, maka zatnya Allah itu bukan zat yang bersifat murakkabah. Murakkabah itu artinya tersusun, min ajzain, dari beberapa juz, dari beberapa bagian. Walaisa fil khalqi zatun kazatihi, dan tidak ada fil khalqi, di dalam makhluk, zatun, zat, kazatihi, seperti halnya zatnya Allah Ta'ala. Tidak kati pada seorang makhluk itu zat selain daripada zatnya Allah. Li'annal khalqa, karena sesungguhnya makhluk itu jismun, jisim, murakkabun, yang tersusun, ialah tersusun dari beberapa bagian, dari tulang, daging, darah, otot, sehingga berbentuk seperti halnya manusia. Berbeda dengan Allah. Walaysa fi rabbina syai'un min zalik, sementara pada Tuhan kita tidak ada satupun dari hal yang demikian. Jadi tidak sama sekali halnya sama seperti makhluk. Walaysat sifatuhu muta'addidatan, dan sifatnya Allah juga tidak muta'addidah, tidak terbilang. Min jinsin wahidin, dari satu jenis, kakudrata ini, seperti halnya Allah mempunyai dua kuasa, au iradata ini, atau mempunyai dua kehendak. Ballahu, akan tetapi Allah memiliki kudrat wahidatun, jadi kudratun wahidatun, satu kekuasaan, satu kehendak. Jadi tidak do terbilang-bilang, tidak do tidak beragam-ragam. Yujidu biha wa yu'addimu, dengan kuasanya Allah mewujudkan, dan dengan kuasanya pula Allah meniadakan. Walaysa li ahadin sifatun kasifatihi, dan tidak ada satu sifat daripada salah seorang makhluk itu sama seperti sifat-sifatnya Allah. Tidak ganti. Sifat yang dimiliki oleh Allah itu tidak dimiliki oleh makhluknya. Walaysa mu'assirun ma'ahu, dan tidak ada sesuatu yang mempengaruhi ma'ahu, bersama Allah, fi fi'lin minal af'ali, daripada perbuatannya Allah. Apa yang dibuat oleh Allah itu tidak kati yang mempengaruhinya. Bal huwa al mujidu lil af'al,
Akan tetapi dialah al-mujidu yang menciptakan, yang mewujudkan daripada perbuatan-perbuatannya. Kulliha, semuanya. Wa yakhluqul at-ta'ata wal maksiyata. Maka Allah pun menciptakan ketaatan wal maksiyata, dan Allah pula yang menciptakan maksiat. Wan naf'a wad dharra, dan Allah pula yang menciptakan kemanfaatan, dan Allah pula yang menciptakan mudarat. Wal ghina wal faqra, dan Allah pula yang menciptakan kekayaan wal faqra. Faqra ini sebenarnya bukan miskin maknanya, tapi berkecukupan. Jadi memang Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan biar seimbang. Makanya ada manfaat, ada mudarat. Ada bumi, ada langit. Ada hamid, ada Jadi Allah itu sebenarnya menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Jadi jangan galak dewean. Biar seimbang hidup ini, biar seimbang. Walaisat an-naru itu muhriqatan. Maka bukanlah api itu yang membakar. Wala sikina qati'atan, bukan pula pisau itu yang memotong. Wala ta'ama musyabbian, dan bukan pula makanan itu yang mengenyangkan. Wallahu huwal khaliq. Akan tetapi Allah lah yang menciptakan sesuatu itu bisa membakar, Allah lah yang menciptakan sesuatu itu bisa mengenyangkan, Allah lah yang membuat sesuatu itu bisa memotong. Sifatnya pisau itu tajam, sifatnya api itu panas. Tapi sumber segala sesuatu itu yang mewujudkannya adalah Allah. Makanya kita itu jangan punya image, kalau tak makan nasi tak kenyang. Kalau kita berimage demikian, makanlah kita gorengan 5-4 tikok, masih tak kenyang itulah sebelum makan nasi. Padahal apa? Zat yang membuat kita kenyang itu Allah. Jadi bukan sesuatu yang kita makan, bukan, tapi Allah. Tapi karena ibad kita ni tadi sudah berpikiran demikian, kalau tak makan nasi tak kenyang, itu repot. Lakin ja'ala bi muradihi, akan tetapi Allah menjadikan kehendaknya. Kehendaknya Allah jadikan haza sababan. Tetap Allah jadikan ada sebabnya. Ya pengen punya duit, ya begawe. Tak pengen punya bini, ya usaha. Ada sebab. Fi haza wa yajuzu alla yujada al-ihraqu ma'an nar. Maka boleh diperbolehkan alla yujada al-ihraqu ma'an nar. Sifat terbakar itu tidak diwujudkan dengan adanya api. Bisa baik dengan sesuatu yang lainnya, bisa membakar, bukan hanya api. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yang tiada Tuhan selain Dia, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal hayat sifatun tusahhib lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun maqalah. Al-ashira, yang ke-10.
Anil Hasanil Basri, daripada Imam Hasan Basri rahimahullah, laulal abdal, kalaulah dak kati wali-wali abdal, kalaulah tidak ada wali-wali abdal, la khosafat al ardu, maka niscaya bumi ini akan hancur. Wa ma fiha, dan sesuatu fiha yang ada di dalam dunia. Kalaulah di dunia ini dak kati wali abdal, maka niscaya dunia ini akan hancur, kata Imam Hasan Basri. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al abdalu arba'una rajulan. Wali-wali abdal itu berjumlah 40 laki-laki. Isnani wa ishruna, 22 itu bisyami, ada di negara Syam. Wasamaniyata asyara, 18 bil Iraqi, ada di negara Irak. Kullama mata minhum, jika wafat minhum di antara mereka wahidun, salah sikok dari mereka itu wafat, abdalallahu makanahu, maka Allah akan menggantikan makanahu, posisinya, tempatnya, Allah gantikan. Jadi sikok mati, Allah gantikan, Allah angkat sikok hambanya untuk menggantikan posisi wali abdal yang wafat. Jadi tetap jumlahnya 40 sampai pada hari kiamat. Fa iza jaa al-amru, dan apabila telah datang perintah hari kiamat, kubidu, maka diwafatkanlah, kulluhum, mereka semuanya, fa inda zalika, dan ketika mereka semua telah wafat, taqumu as-saah, maka terjadilah hari kiamat. Jadi wali-wali abdal itu menjadi paku bumi. Jumlahnya ada 40 di dalam setiap masanya. Rawahul Hakim wa rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lan takhlu al-ard, bumi tidak akan pernah sepi. Lan takhlu, lan ini artinya sama sekali, benar-benar tidak akan pernah sepi, al-ardu, bumi, an arba'ina rajulan, dari 40 laki-laki. Jadi 40 wali abdal. Mislah Khalilir Rahman, yang mana kedudukannya menyamai Nabi Ibrahim al-Khalili ar-Rahman. Jadi posisinya sama seperti Nabi Ibrahim al-Khalili ar-Rahman. Ya. Fabihim yuskauna, dengan perantara wasilah adonyo wali abdal, yuskauna, diberi rezeki, bihim, siapa? Makhluk yang ada di bumi. Yunsoruna, dan ditolong, ya, dengan perantara mereka. Wabihim yunsoruna, dan dengan perantara mereka, yunsoruna, makhluk yang ada di bumi ini ditolong, diberikan pertolongan. Ma mata minhum ahadun, tiadalah salah seorang yang wafat di antara mereka, illa abda lallahu makanahu akhar, melainkan Allah akan menggantikan posisi atau tempatnya daripada salah seorang wali abdal yang wafat tadi, akhara, dengan yang lainnya. Jadi tetap Allah gantikan. Itu bentuk kasih sayangnya Allah. Setiap 40 mati 39 diganti dengan yang lain. Jadi tetap genap 40. Rawahu at-Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani, wa rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada 3 sifat, man kunna fihi, barang siapa yang dia memiliki 3 sifat di dalam dirinya, fahuwa minal abdal, maka dia tergolong daripada wali-wali abdal. Nah, kalau pengen jadi wali abdal, ada 3 sifat yang harus dimiliki. Ar-ridho, yang pertama ridho, rela, bil qodoi, dengan ketetapan Allah.
Was-sabru, lalu kemudian sabar, an maharimillah, dari meninggalkan daripada apa yang diharamkan Allah. Wal ghadabu, yang ketiga marah, fi zatillah, karena Allah. Jadi marahnya karena Allah, bukan marah karena emosi, bukan marah karena ambisi, tapi karena Allah. Pertama rela dengan ketetapan Allah, yang kedua sabar dalam menghindari apa yang diharamkan oleh Allah, dan yang ketiga marahnya bukan karena dunia tapi karena Allah. Rawahu Ibnu Adi. Hadis riwayat Ibnu Adi. Walaulah solihuna, kalaulah tidak kata uang soleh, lah halakat tolihun, maka niscaya orang-orang yang gawinya maksiat ini celaka. Maka niscaya orang-orang yang gawinya maksiat itu binasa kalau tidak kata uang soleh. Ail qaimuna, mereka yang melaksanakan, mereka yang menegakkan, bima, dengan apa-apa baik, alaihim, yang wajib bagi mereka, min hukukillahi, daripada hak-haknya Allah, wa hukukil ibadi, dan hak-haknya hamba-hambanya Allah. Kalau tak kata as-solihun, la halaka at-talihun, maka niscaya rusaklah, maka niscaya binasalah orang-orang yang gawenya maksiat. Ail fasiduna bi ityanil ma'asi, mereka-mereka yang melakukan kerusakan dengan melakukan maksiat. Walau lal ulama, kalaulah seandainya ulama itu tak kata, la soro annasu kulluhum kal bahaim, niscaya manusia itu semuanya bakal menjadi seperti binatang. Kalau tak kata ulama. Qala Abu Lais, Imam Abu Lais berkata, man barang siapa jalasa yang duduk inda alimin, di sisinya wong alim, wong yang berilmu, walam yakdir, dan dia tidak mampu, ala hifdzi syai'in, untuk memahami, untuk menghafalkan sesuatu, minal ilmi, daripada ilmu yang disampaikan. Paham tak paham, pokok tetap berangkat majlis. Paham tak paham, sampai majlis tertidur. Tak paham juga berulang-ulang, masih tak paham juga, penting hadir majlis. Apa kata Imam Abu Lais? Nala sab'a karomatin, maka dia akan memperoleh 7 kemuliaan. Lagi yang wong yang galak duduk majlis ilmu, nak paham nak tidak. Kalau dia tak paham, meskipun tidak paham, tetap dia memperoleh 7 kemuliaan. Yang pertama, fadlal muta'allimina, dia mendapatkan keutamaan, fadilah, pahalanya orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar. Wa hubsahu, kemuliaan yang kedua, wa hubsahu aniz zunub, dan dia tercegah, terhindar atau terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga, wa nuzular rahmati alaihi, turun rahmat alaihi, kepadanya. Hala khurujihi, ketika dia keluar, min baitihi, daripada rumahnya si Ali. Ketika dia keluar dari rumah si Ali, tempat dia belajar tadi, maka turun rahmat baginya. Yang keempat, wa iza nazalat ar-rahmatu ala alil halaqah, dan ketika rahmat turun di antara perkumpulan kita ini, majelis ilmu tadi, hasalalahu nasibun, maka hasil atau dia memperoleh lahu baginya nasibun, bagian, tetap memperoleh bagian rahmat. Ketika turun rahmat, dia turun ke perkumpulan majelis ilmu ini tadi, maka dia pun mendapatkan bagian. Wa yuktabu lahu, yang kelima, wa yuktabu, dan ditulis lahu bagi dia ta'atun, ditatat baginya ketaatan, madama mustami'an, selama dia mau mendengarkan daripada apa yang disampaikan oleh si Ali. Wa idza daqa qalbuhu, dan ketika hatinya bersedih,
Li adamil fahmi, karena tidak adanya kepahaman. Sarra ghammuhu wasilatun. Sarra ghammuhu wasilatan ila hadratillah. Maka kesedihannya itu akan menjadi wasilah, penghantar ila hadratillah, untuk dia menuju sampai kepada ridha Allah. Lah belajar, lah denger ke, lah nyimak, masih tak paham juga. Sedih, Allah, aku tak baca-baca ini. Nah, kesedihannya itulah nanti akan menghantarkan dia untuk menuju ridha Allah. Akhirnya apa? Allah sayang. Dia tidak paham, kage anaknya menjadi paham. Karena apa? Yang kita tidak paham-paham, lah belajar, pokok belajar. Paham tak paham? Belajar. Dekat usaha tadi, berkat riadonya gitu tadi, anak cocong kita kage tinggal mudahnya tinggal apa manen tidak lagi buka lahan. Nah, istilahnya itu. Jadi kesedihannya itu tadi karena tidak ada pahaman, itu jadi penghantar dia untuk mendapatkan ridha Allah. Wa yara izzal alima, dan ketika dia melihat kemuliaan orang yang alim, ketika dia melihat kemuliaan orang yang berilmu, wazilal fasiki, dan melihat kehinaan orang yang fasik, fayamilu tabauhu, maka wataknya, tabiatnya akan cenderung ilal ilmi, kepada ilmu. Jingok, oh mulia nian ternyata jadi uang alim. Oh hina nian ternyata jadi uang fasik. Akhirnya apa? Wataknya condong kepada ilmu. Wa yuraddu qalbuhu anil fiski, dan hatinya akan tertolak daripada sifat fasik, karena kecenderungannya kepada ilmu. Nah, itulah 7 keramat bagi wong yang galak majelis ilmu, meskipun dia tidak paham-paham, meskipun dia tidak hafal, meskipun dia tidak mengerti daripada apa yang disampaikan oleh si alim, tetap mendapatkan 7 kemuliaan. Lalu kemudian walaula as-sultanu, kalaulah seandainya pemerintahan itu tidak kati, la ahlaka ba'duhum ba'don, maka niscaya sebagian kaum akan membinasakan atau akan menghancurkan sebagian yang lainnya. Dengan apa? Bil qatli, dengan cara saling membunuh. Wal ghasbi, saling merampok, saling merampas. Wa ghairi zalika, dan perbuatan-perbuatan zalim lainnya. Itu kalaulah seandainya pemerintahan, sistem pemerintahan, aturan, kita ini kan diatur oleh negara. Kalau seandainya sistem pemerintahan tidak katik, maka bisa-bisa kaum itu saling membunuh, saling menghancurkan. Lalu walaula alhamqa, kalaulah seandainya orang-orang yang kurang akalnya. Hamqa ni maknanya dungu, kurang akal, 100 kurang sikok, bocor halus. Apa lagi bahasanya tuh? Kurang canting. Los meter budaknya. Kalaulah seandainya wong cak itu tidak kate, ay lazina pasadat ukuluhum, yaitu orang-orang yang rusak akalnya, la khorobat adunya, maka niscaya dunia ini akan rusak. Jadi beruntung di dunia ini ada wong yang model macam itu. Kalau tidak kate dunia ini hancur. Ay la pasadat al biladu wal manazil, maka niscaya rusaklah negara, rusaklah hunian-hunian. Kalaulah ar-rihu la antana kullu syai'i, kalaulah seandainya angin itu dak katik, la antana, maka niscaya bacin, bau bacin, kullu syai'in, segala sesuatu, bisababil jipi, dengan sebab bangkai. Untung adanya kalau tak kata angin, maka niscaya bau bangkai itu tak tahu lagi, mambu nian cengi. Wal maqala al hadiyata asyara, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه على الحبيب وآله وصحبه عدد صحبه الحمد لله بالبدء والتناهي